Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengawali pengajian kita malam kini, kembali kita ingat firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau wahai Muhammad. Oleh sebab itu maka solatlah karena Tuhan engkau dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang menentang dia terputus. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak Ibu jamaah yang hadir yang dirahmati Allah, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan ke awak, mulai dari nikmat zahir, lebih-lebih lagi nikmat batin. Dan jikalau kita menghitung nikmat Allah itu, Allah itu sendiri sudah menggaris la tuhsuha. Kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitung. Tapi yang perlu kita sadari apa Pak Ibu-Ibu, itu nikmat yang Allah berikan itu bukan jatah gratis. Itu bukan pemberian lepas. Nggak ubahnya awak kerja di suatu perusahaan, gajian sekali sebulan atau sekali setahun. Silahkan awak nebon sapui awak, balanjo sasukuati awak. Tapi nanti di saat itu, nanti di saat gajian akan dipotong. Bisa-bisa awak minus. Dia tahu dia minus. Ekor. Kalau awak tekor di suatu perusahaan, paling-paling ancamannya pecat. Terlalu banyak mana disita barang berharga awak, masih untung. Tapi bagaimana nanti kita tekor di akhirat? Dengan apa akan kita ganti? Dengan apa akan kita penuhi? Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kamu akan ditanya tentang nikmat yang sudah kamu pergunakan, tentang nikmat yang sudah kamu terima. Dan awak tidak bisa mengelak. Dan awak tidak bisa mencari pembelaan diri. Sebab CCTV aktif.
Mulai dari balik berakal. Itulah mulai nyo aktif CCTV depan. Apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, seluruhnya sudah direkam oleh CCTV. Dan seluruhnya punya resiko. Baik yang kita lakukan, kan kita tonton nanti. Meskipun sebesar biji zarah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, meskipun sebesar biji zarah, akan lihat nanti. Dan akan terima balasannya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kejahatan, meskipun sebesar biji zarah, pun akan dilihat dan akan diterima akibatnya. Ketahuilah bapak-bapak ibu-ibu, sesungguhnya surga dan neraka itu proyeknya sudah tuntas, tidak dalam pengerjaannya. Menampung semikian banyak kapasitas, tidak terbatas. Tidak dalam pengerjaan proyek Sarugo Jenderal Kula dan Bapak Ibu. Lah clear, siap menampung penghuninya. Kini puih-puih. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Buat kena ketujuh dah. Kakuklah antara gak di awak. Tapi ingat, suatu saat Anda akan menerima akibatnya. Anda akan menerima balasannya. Nikmat Allah, karunia Allah itu bukan jatah gratis. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Tubuhmu kamu pergunakan untuk apa? Rezeki kamu dapat dengan cara bagaimana dan dibelanjakan kemana? Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan. Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan. Kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Jangan diharap membela diri dengan alasan dicari-cari. Mata, telinga, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Tidak ada pengacara yang bisa awak sewa sinan untuk pembelaan dari Bapak Ibu. Bahkan jangankan perbuatan zahir, yang tersembunyi dalam batin pun akan dibuka, akan dibongkar. Wa husila ma fis, akan dibongkar apa yang tersembunyi dalam dada. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Pada hari ini kata Allah, yakni hari kiamat, harta benda, anak keturunan tidak lagi bisa memberi pertolongan, tidak lagi bisa memberi pembelaan, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat.
kecil awak. Kaki bebas awak melangkahkan. Mulut bebas awak membicarakan. Uang harta benda bebas awak membelanjakan. Tapi sang pencatat, petugas Allah, selalu mengingat awak. CCTV mereka di suatu itu. Dan di momen Idul Adha kembali Allah ingatkan tentang nikmat itu. Kembali Allah ungkit. Sesungguhnya kami sudah banyak memberi nikmat kepada. Kalau ino manung ko bapak ibu, ko orang mengecek jawab apa? Buat tinggal di rumah orang contohnya, atau menumpang di orang. Bukanlah banyak lagi nikmat dari barat sorti. Salam musiko kanlah banyak dari hutang dah di barat so. Lah nyo baca. Ana nindak lain. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Ana kurang lain. Kalau banyak lagi nak. Sekarang pasal di rabbika wanha. Kalau orang yang punya nurani, kalau orang punya perasaan, kalau sudah begini Allah mengatakan, tidak ada berat dan perintah setelah itu. Salamu kuana ninda. Anan kurang rasulai, akhirnya dia minta ni. Andaikan tidak tersentuh oleh ayat yang mengiringi setelah inna a'tainakal kausar. Pertanyakan hati nurani mana hati nurani. Fasalli li rabbika. Maka salatlah karena Tuhan. Kenapa banyak lagi yang berdoa dan berkorban. Orang yang merasa berat dan merasa beban dengan salat, yang tidak menyadari bahwa Allah sudah banyak menanam budi kepadanya. Orang yang merasa berat berkorban hanya permintaan Allah sekali dalam setahun, yang tidak menyadari selama ini dia sudah banyak berutang kepada Allah. Sudah banyak memakai nikmat Allah. Namun di sisi lain Bapak Ibu, yang Allah minta itu bukan kepentingan Allah, bukan keperluan Allah. Salat yang kita lakukan tidak untung bagi Allah. Andaikan manusia sedunia ini tidak salat, sedunia ini tidak sujud, Allah tetap Tuhan. Dia tetap maha tinggi. Toh sedikit pun ibadah awak tidak akan menambah derajatnya Allah. Allah bukan kandidat. Yang membutuhkan suara awak, yang membutuhkan dukungan awak, tidak. Dan andaikan awak tidak mau berkorban, sementara Allah sudah mengingat tentang nikmat yang dia berikan. Bukan Allah itu lapar, bukan Allah itu mohon pertolongan. Tidak. Ketahuilah bapak-bapak ibu, tidak ada suatu perintah yang Allah perintahkan kepada hamba kecuali dalam perintah itu mengandung kebaikan untuk hamba itu sendiri, bukan untuk Allah. Sebaliknya,
Tidak ada suatu larangan yang Allah larang untuk hamba, kecuali dalam larangan itu ada mudarat untuk hamba itu sendiri. Maha pengasihnya Allah, Maha penyayangnya Allah. Karena Allah yang menjadikan kita, Allah yang menciptakan kita, dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Hanya saja karena kebodohan kita yang terkadang berpikiran yang tidak-tidak kepada Tuhan. Padahal tidak ada suatu yang Allah larang untuk hamba, kecuali dalam larangan itu ada modal. Sekarang Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan korban. Kebaikan apa yang terkandung dalam perintah itu untuk hambanya? Bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Terdiri dari 3 unsur. Pertama ada unsur Rabbannya. Yang kedua unsur syaitannya. Yang ketiga unsur hayawannya. Unsur ketuhanan, ada sifat pengasih penyayang manusia. Ada sifat lembut manusia. Ada sifat pemaaf manusia, unsur Rabbannya. Belas kasihan awak ini. Tiba awak menengok. Itu unsur Rabbannya. Ada unsur syaitaniyah namanya. Unsur kesetanan. Itu sekali-sekali kadang-kadang tapi setan apa-apa. Awak sikutkan dia mau tapi setan kan? Kadang-kadang dia tingkah laku anak mau tapi setan wak. Kata-kata perangai itu kayak tapi setan. Bapak ibu pernah basuh dia setan? Tapi setan pernah. Tapi bantu setan tak tahu deh. Boleh tahu. Dalam bergaul awak, kau di pasar, berselisih paham dia kawan. Jawa kan ya, kecilnya kakian. Anjak Jawa, ansua kecilnya. Ndak nak katuju di awaknya buat. Tapi biar awaknya nak. Tapi marih awaknya. Dalam marih itu bapak ibu bisa ibu mencari bantuan setan. Baik ke rumah. Aduan ke kacau. Adu dalam kacau itu ada kacau bantuan setan. Tak pernah bu bisa lihat. Cuman syaratnya bisa nampaknya setan ini orang lagi bisa berang. Ibu pernah berang? Pernah berang enak. Biaya datang. Balanjuan nak, dia tak mau kaya kiwa dia main. Dia main kamar itu, berang waknya nak. Yo. Pada pulang karajo payah-payah ya pak. Tiba di rumah bikin aja tanya wae. Ya pak. Oh bangga mah yang main berapa pak. Ngomong memang yo saja. Tapi berang wae. Rasul-rasul nak ngomong. Pihak kan dia. Nah sebelum dia sampai kan dia kena kaji tadi dia pikir lebih dia. Nah, unsur kesetanan ada amarah. Dan apabila awak bersikap bertindak bahkan berkata di waktu amarah itu, berarti kita bertindak, kita berkata atas unsur setan. Nah, dokelo. Di koberang wa bapak-bapak ibu jam menjatuhkan sikap.
Biasa kok merah, kok berang awak kan sirah telinga awak nak. Yo, urang berang tu sirah telinga nak. Iyo salah. Supaya nak lancar urusan. Kenapa? Nyo merah awak. Mungkin kok dirata badan telinga dia kat tu masak aja kan orang dekat tu dah. Jadi kalau secara ilmu medisnya ubek berang tadi gigi telinga. Gigi telinga. Lama lama. Itu nak kali-kali. Dan so gigi lain orang awak gitu dah. Lah amarah. Itu unsur kesetanan. Adalah sombong. Itu setannya. Sombong. Tak mau menerima kebenaran. Tak mau angkat tangan ke Tuhan. Tak mau nyarah. Itu unsur kesetanan. Nang ketiga unsur kebinatangan. Aduh aku binatang. Unsur binatang aku. Binatang ko. Nah ya binatang ko makan minum kawin. Ya nak. Itu na pradu ini kok kada tua le dong sa kanyang pari. Unsur kebinatangan. Lobo. Dek ulah makan yang mau bercakap dengan semuanya. Dek ulah faul yang mau lagunya semuanya. Sifat binatang tadi kolo lobo. Nanya pikir nyo pisi nyo muncung kapal itu. Dado kita kana ada binatang ko itu kamati. Aku nawa ilanganku mempaat bagi awak diperintahkan oleh Allah solat, diperintahkan oleh Allah korban, menghilangkan unsur kesetanan dan unsur kebinatangan dalam diri awak akan lahir Rabbani. Fasali solatlah karena Tuhanmu itu menghilangkan keangkuhan. Sombong yang teramat tinggi adalah sombong kepada Allah. Tidak mau angkat tangan. Tidak mau menyerah. Tidak mengakui akan kebesaran dan keagungan Allah. Inyo hanya mengandalkan akal dan pikirannya. Nyo pintar. Nyo hebat. Nyo tak butuh dengan Tuhan. Dia tu nyo tak mau menyerah. Jadi orang yang tak mau solat, orang tak mau menyerah ke Tuhan. Bagi Allah cuba dah sangat kemampuan yang kau kawan. Orang yang hidup menjalani kehidupan tanpa melibatkan Allah, Allah akan membiarkan sampai mati tumpulnya. Awak orang pintar, tak perlu je Tuhan kau lah pintar awak sampai tumpul akal awak. Jadi solatku menghilangkan keangkuhan dan kesombongan awak. Itu dalam solat awak takbir Allahu Akbar. Melambangkan angkat tangan 10 sabaleh jo kapa. Menyerah buat Tuhan 10 jari sabaleh jo kapa. Kapalo Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Sehingga tidak ada perintah yang lebih besar dari perintah Allah. Sehingga tidak ada larangan yang lebih dikhawatirkan selain daripada larangan Allah. Sehingga tidak ada peringatan yang lebih indahkan selain dari peringatan Allah. Sekarang Bapak Ibu terbukti. Apa yang kita ikrarkan selama ini Allah uji. Allah utus yang namanya corona. Disiko terbuktinya sebesar apa Allah dalam diri awak. Bukan dilarang awak untuk memakai masker.
protokoler kesehatan. Tetapi jawaban dalam diri awak masing-masing untuk sebagai daya saring keimanan awak, kau tahu. Allah kau yang besar dalam dirinya atau selain Allah? Kini kau lah bisa awak menerima laporan. Lah bisa awak mencari nilailah rapor awak. Seberapa takut awak karena monyo?